Salam, selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi kita sekalian. Jemaat yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, selamat datang buat saudara-saudara sekalian, terlebih bagi saudara kami yang baru pertama kali datang beribadah bersama di tempat ini. Ibadah kita pada hari ini adalah ibadah Minggu ke-8 setelah Trinitatis dengan tema Tuhan menggembalakan umat-Nya. Kiranya persekutuan kita hari ini benar-benar membawa sukacita dan damai dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi demi kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itu marilah kita mempersiapkan hati untuk memulai ibadah, kita memasuki saat teduh dan berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari anak-anak tunas muda. Mereka adalah anak-anak sekolah minggu yang saat ini naik ke level tunas muda. Dan setelah mereka bernyanyi, nanti Amang Pendeta akan mendoakan mereka.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa kepada Tuhan, menyerahkan tunas muda pada saat ini. Kiranya Tuhan berkenan mendengarkan dan memberikan segala hal yang terbaik dalam kehidupan mereka. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus, Engkaulah Tuhan, tumpuan harapan dan pertolongan, sumber damai sejahtera dan masa depan. Di pagi hari ini, di tempat ini, di dalam bait-Mu yang kudus ini, kami bersyukur dan berterima kasih jika Tuhan berkenan pada saat ini membimbing dan menyertai kehidupan para tunas muda Tuhan yang baru meninggalkan dari tahap sekolah minggu, dan mereka masuk kepada remaja atau tunas muda pada saat ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini Tuhan, mereka sudah menyaksikan bahwa mereka adalah umat-Mu Tuhan, putra-putri-Mu Tuhan, yang menyatakan bahwa tunas muda itu adalah istimewa di hadapan Tuhan. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu, menyerahkan dan memberkati. Biarlah Engkau Tuhan yang berkuasa di dalam kehidupan mereka, supaya mereka menjadi umat, supaya mereka menjadi putra-putri Tuhan yang sungguh-sungguh mendatangkan sukacita dan membawa berkat di tengah-tengah jemaat-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, dan kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang memelihara kehidupan mereka, bahkan menyertai, bahkan memberikan kuasa bagi mereka, sehingga sungguh-sungguh mereka pada saat ini menjadi tunas muda yang menjadi istimewa dan luar biasa di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang kekasih, mari kita masuk ke dalam hadirat Allah dengan mengangkat pujian dari PKJ nomor 13 ayat 1 sampai 3. Kita
tangannya dan angkat tanganmu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Halik langit dan bumi. Amin. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Haleluya. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkaulah yang memimpin dan menguasai hati kami dengan roh-Mu, agar kami membuka hati kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Tanamkanlah firman-Mu ke dalam hati kami, agar hidup kami senantiasa dibaharui dan membuahkan kekudusan, keadilan, dan damai sejahtera. Di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Untuk menyambut pembacaan firman, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 412 ayat 1 dan 2. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai epistel pada minggu ke-8 setelah Trinitatis yang tertulis di dalam Markus 6 ayat 30 sampai 34. Marilah kita membacanya secara responsoria dan pada ayat ke-34 kita baca bersama-sama. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mereka. Kita baca bersama-sama. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak,
maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Untuk menyambut doa pengakuan dosa, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 457 ayat 1 dan 2. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita mendekat kepada Allah dengan hati yang tulus. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah Bapa dan memohon kepadanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus untuk memberi kita pengampunan. Karena itu dengan segala kerendahan hati, marilah kita mengaku dan menyesali dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita memasuki saat teduh untuk berdoa di dalam hati kita masing-masing. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Suci dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena setiap kali kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, kami senantiasa merasa bahagia oleh pengasihan-Mu kepada kami orang berdosa ini. Oleh karena itu kami datang lagi merendahkan diri di hadapan-Mu, memohon keampunan dosa kami, karena kami senantiasa melanggar hukum-Mu seperti domba yang sesat. Kiranya Engkau tidak menutup pintu pengasihan-Mu kepada kami. Terimalah kami menjadi anak-anak-Mu, karena Engkau tidak berkenan melihat kematian orang fasik, melainkan Engkau menghendaki pertobatannya supaya ia hidup. Ampunilah segala dosa dan kejahatan kami, oleh karena kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Tetapkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, supaya kami merasa bahagia memanggil nama-Mu, sehingga segala perbuatan, kelakuan, dan pikiran kami menjadi kemuliaan nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa, demikianlah firman Tuhan. Tetapi Engkau memberati aku dengan dosamu, Engkau menyusahi aku dengan dosamu,
engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus segala pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lobang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita mengangkat pujian syukur dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 178 ayat 1 dan 2. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis dalam Yohanes 16 ayat 9. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Demikian firman Tuhan, marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kembali kita mengangkat pujian syukur dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 285 ayat 1 dan 2. Olehnya ku
Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita menyambut sabda Allah. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 407 ayat 1 sampai 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Yeremia pasal 23, dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 dengan tema Tuhan menggembalakan umat-Nya. Demikian firman Tuhan akan saya bacakan kepada kita semua. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu
Beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatan yang jahat. Demikian firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada dua pemahaman tentang bagaimana kita merespon apa yang terjadi dikatakan oleh Yeremia dalam firman Tuhan pada saat ini. Yang pertama, kalau ibu-ibu belanja ke pasar untuk membeli ikan, yang pertama diperiksa bukan soal segarnya tubuh ikan itu, tapi yang diperiksa apakah insangnya masih bagus atau tidak. Dan insang itu ada di kepala. Kalau kepala ikan busuk, maka ikannya tidak baik lagi dikonsumsi. Itu sebabnya dikatakan bahwa ikan itu busuk selalu dimulai dari kepala. Keluarga busuk, gereja busuk, pemerintah busuk, komunitas busuk, dimulai dari kepala. Dimulai dari gembala, dimulai dari pemimpin, atau dimulai dari pelayan. Apalagi masyarakat kita yang patriark, gereja kita yang sinodal, di mana pemimpin gembala sangat mempengaruhi keluarga dan jemaat dan masyarakat. Itu adalah fakta dan realitas di tengah-tengah kehidupan kita. Tidak ada satu komunitas yang langsung disalahkan anggota-anggotanya kecuali siapa yang memimpin, siapa yang menggembalakan, siapa yang melayani. Satu lagi ada kisah atau ilustrasi yang bisa menginspirasi kita bagaimana kita melihat soal urgennya pemimpin, pelayan, ataupun gembala di tengah-tengah persekutuan. Ada satu kisah seorang pendeta dengan anak kecil yang masih kelas 3 SD. Dikatakan anak itu begitu pintar dan bijak. Si pendeta ini melayani di sebuah desa yang lumayan ramai, dan disitulah dia memiliki satu persekutuan, hubungan relasi yang begitu baik, yang begitu rapi, begitu harmonis dengan seorang anak kecil yang kelas 3 SD tadi. Jadi tidak ada hari tanpa perjumpaan, persekutuan sang pendeta dengan anak yang bijak dan anak yang pintar ini. Suatu ketika anak kecil ini karena begitu akrab, begitu dekat dengan pendeta, sang gembala, sang pemimpin itu di tengah-tengah masyarakat itu,
anak-anak ini berlari-lari menjumpai pendetanya. Dikatakan seperti ini, Amang pendeta, ayolah ke rumah, ada yang sakit. Jadi karena hubungan pendeta dengan anak begitu dekat, begitu akrab, pendeta tanpa bertanya siapa yang sakit, tidak. Tapi pendeta langsung mau dan berjalan bersama dengan anak-anak itu. Dan ketika si anak dan pendeta itu tiba di depan rumah si anak itu, ditengoknya lah rumah itu terbuka pintu depan sampai pintu ke belakang. Dan ketika pendeta dan anak itu masuk ke dalam rumah, ternyata dilihat amang pendeta, di ruang tamu tidak ada yang sakit. Di kamar pun tidak ada, kan terbuka semua. Dapur pun gak ada. Tapi anak itu terus menuntun pendeta sampai ke belakang kali rumah itu. Dan tiba-tiba setelah sampai di belakang rumah, si anak menunjukkan, Pak Pendeta, tolonglah doakan, kucingku sakit. Karena itu harta bagi si anak itu, dia tidak segan-segan mengatakan, Pak Pendeta, doakanlah kucing saya sedang sakit. Biarpun memang gak ada metode atau hal tertentu yang ditentukan dengan itu, dan saya yakin kita yang hadir pada saat ini belum pernah mengajak pendeta mendoakan biarpun kerbau yang sakit. Gak ada itu ya. Tapi anak kecil karena begitu sayang dengan kucingnya, begitu sayang dengan temannya itu, dia mengatakan, Pak Pendeta, doakanlah. Ternyata pendeta agak mengalami kekesalan sedikit tentang itu, karena bagi dia kira-kira bagaimana mendoakan kucing yang sakit. Lalu sang pendeta berdoa untuk memenuhi permintaan sang anak kekasihnya yang begitu akrab itu. Pendeta berdoa, hei kucing, jika engkau mau hidup, hiduplah. Jika mau mati, matilah. Amin. Ternyata tidak berapa lama kucingnya itu sehat. Sangat girang, bisa bermain dengan dia. Si anak pun sangat bersuka cita. Dan dia menganggap itu adalah karena berkat doa sang pendeta. Beberapa hari kemudian karena anak ini pintar dan bijak, dia berpikir-pikir dalam hidupnya, kira-kira apa yang ku persembahkan ke amang pendeta supaya dia bersuka cita juga, karena saya juga sudah dibantu, saya sudah ditolong. Maka sang anak ini membuat satu gambar yang menurut dia begitu baik, cantik dan indah untuk dipersembahkan dan diberikan kepada amang pendeta. Setelah gambar ini selesai, dia berlari-lari menghantarkan gambar ini untuk menunjukkan rasa syukurnya kepada Tuhan dan juga kepada pendeta itu. Tiba-tiba si anak begitu berada di depan rumah sang Pak Pendeta, dia melihat hanya ibu yang berdiri di pintu. Lalu ditanya, "Selamat pagi Inang." "Selamat pagi." "Ada amang pendeta?" "Ada, tapi dia sedang sakit. Mungkin kecapekan, dia di kamar, tidak bisa bangun," katanya. Anak mulai kesal, sama siapa saya kasihkan gambar ini? Lalu dia dengan spontan mengatakan, "Bisakah aku ibu melihat amang ke kamar?" "Oh silakan, silakan." Ketika si anak melihat bapak itu, amang pendeta itu yang sedang sakit dan tergeletak, dia merasa sedih. Aduh, kok gitu ya? Lalu tiba-tiba si anak ini mengatakan kepada sang pendeta, "Amang pendeta, bisakah aku berdoa?" "Oh bisa mang," katanya. Lalu si anak mengingat doa daripada pendeta itu terhadap kucingnya itu. Lalu dikatakan si anak ini, "Hei pendeta, jika kau mau hidup, hiduplah.
jika mau mati, matilah. Kira-kira dari ilustrasi ini apa yang bisa mau kita ambil menjadi makna dan arti di dalam kehidupan ini? Dalam hal ini yang mau dikatakan kepada kita adalah jika gembala atau pemimpin gagal menjadi contoh dan teladan, maka hasilnya sangat mengecewakan. Adakah kita di sini sebagai gembala yang gagal memberikan contoh dan teladan di tengah-tengah kehidupan ini? Maka kita akan menuai kekecewaan di dalam kehidupan kita ke depan. Jika seorang bapak dan ibu tidak dapat memberikan contoh dan teladan kepada anak-anak, maka kamu di ujungnya nanti akan menerima kekecewaan dan kegagalan di dalam kehidupan itu. Orang Batak Toba berkata demikian, dang dau tu siap bonana, mulu dau pasti disyarat-syarat berdua. Itu pasti lo itu. Karena itu Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, juga ada berkata demikian, jika guru kencing berdiri, maka murid-murid kencing berlari-lari, maka basa-basalah semuanya. Itulah kita lihat soal bagaimana peranan, urgennya gembala, pemimpin di tengah-tengah kehidupan ini. Pemahaman seperti itulah yang dapat membantu kita untuk memahami seruan Tuhan melalui Yeremia kepada gembala Israel yang jahat. Istilah gembala di Israel diartikan sebagai kepala, sebagai pemimpin, sebagai pelayan, seperti raja, imam, nabi, rasul, dan utusan Tuhan yang bertanggung jawab terhadap dombanya. Atau dalam istilah sekarang itu bisa kita aplikasikan, terjemahkan seperti ini. Hidup ini adalah gembala dan yang digembalakan, pemimpin dan yang dipimpin, pelayan dan yang dilayani. Kedua ungkapan inilah yang silih berganti kita perankan di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau di gereja ini, semua pelayan adalah gembala. Dan semua jemaat adalah yang digembalakan. Tetapi ketika pelayan pulang dari gereja ini, dia tiba di tengah-tengah masyarakat, dia bisa menjadi yang digembalakan. Di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah usaha, dan juga di tempat-tempat yang lain. Tapi ketika jemaat pulang dari gereja ini, bisa dia menjadi gembala di tengah-tengah kehidupannya, seperti gembala dan pemimpin di rumah tangga, di dunia kerja, dan di tengah-tengah masyarakat. Jadi gembala dan gembalaan itu keduanya sangat urgen. Supaya dapat menjadi gembala dan gembalaan yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan, pada saat ini syarat mutlaknya adalah harus taat kepada gembala yang agung, yaitu Yesus Kristus. Gembala yang baik terjadi karena telah pernah menjadi gembalaan yang baik. Tidak mungkin ada gembala yang baik kalau tidak pernah menjadi gembalaan yang baik. Di dalam khotbah kita hari ini, Tuhan berkata akan menghukum para gembala yang jahat. Tuhan berkata, celakalah gembala yang jahat. Gembala yang tak berfungsi, gembala yang tak bertanggung jawab, sehingga dombanya hilang, tersesat, dan tercerai-berai, bahkan dikatakan terserak. Karena itu Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Melalui Yeremia pasal 23 ayat 1 sampai 6 ini, ada dua bagian besar yang perlu kita pahami dan perlu kita renungkan dan juga kita aplikasikan di tengah-tengah kehidupan kita. Siapapun kita pada saat ini. Yang pertama dikatakan, Tuhan bertindak terhadap gembala yang jahat yang membuat umatnya tersesat, tercerai-berai, dan terhilang. Dikatakan di sini, Tuhan menghukum dan memecat gembala yang jahat. Tuhan berkata, celakalah gembala yang membuat umatku cerai-berai, tersesat dan terhilang. Bahkan Tuhan berkata, aku akan melakukan pembalasan padanya. Bahkan dikatakan pada ayat yang keempat, Tuhan akan memecat tanpa ada mutasi, tapi dipecat. Coba kita renungkan pada saat ini, Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Adakah kita di sini sebagai gembala yang sedang dihukum dan sedang dipecat oleh Tuhan? Gembala yang membuat umat tersesat, gembala yang membuat umat tercerai-berai. Dan dikatakan, setiap orang yang membuat perpecahan, yang membuat jemaat tercerai-berai dan tersesat, dalam hal ini dikatakan itu adalah musuh Tuhan. Setiap orang yang membuat perpecahan di dalam gereja, dikatakan pada saat ini itu adalah musuh Tuhan. Dan Tuhan berkata, celakalah gembala yang jahat. Celakalah gembala yang tidak bertanggung jawab. Celakalah gembala yang tidak berfungsi. Kira-kira pada saat ini Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adakah kita sebagai orang tua, Bapak dan Ibu yang adalah gembala dan juga pemimpin di tengah-tengah keluarga? Adakah engkau gembala yang sedang dihukum atau yang dipecat Tuhan pada saat ini karena kamu tidak bertanggung jawab? Mari kita merenungkannya. Dan mari kita mengambil keputusannya pada saat ini. Tuhan berkenan, dikatakan pada saat ini, mengingatkan, menghukum, bahkan memecat gembala yang demikian. Kemudian dikatakan tindakan Tuhan atas umatnya yang tercerai-berai, terhilang dan tersesat. Dalam hal ini ada dua hal yang perlu dipahami, diimani dan diaminkan, yaitu dikatakan Tuhan akan mengumpulkan dan membawa umatnya yang tercerai-berai, tersesat dan yang terhilang. Tuhan akan mengumpulkan, Tuhan akan membawa umatnya yang tercerai-berai, tersesat dan terhilang. Coba kita renungkan pada saat ini, adakah engkau menjadi jemaat atau gembalaan yang sedang tercerai-berai, yang sedang tersesat, yang sedang terhilang oleh karena gembala pada saat ini, oleh karena pemimpin pada saat ini? Tuhan berkata dan mengajak kita semua pada saat ini, dikatakan jangan tinggalkan persekutuanmu, jangan pergi kepada persekutuan yang lain, jangan pergi engkau mengadu kepada dunia ini. Tapi Tuhan berkata, dan Tuhan memperdengarkan ajakan dan seruan dan panggilannya, berkata kepada domba-domba yang tersesat, domba-domba yang tercerai-berai, domba-domba yang tersesat. Tuhan berseru pada saat ini, aku mengumpulkan engkau, aku membawa engkau, aku menuntun engkau, aku akan menumbuhkan engkau
menjadi satu persekutuan di dalam Tuhan. Ini janji Tuhan bagi kita. Sekali lagi, adakah engkau sebagai jemaat yang tercerai-berai, yang tersesat, yang terhilang pada saat ini? Dikatakan pada saat ini, Bapa dan Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ada hak kita untuk menghukum para pelayan atau pemimpin, tapi dikatakan di sini Tuhan yang menjadi hakim, Tuhan yang menjadi penghukum, Tuhan yang akan membalasnya. Tapi engkau akan dikumpulkan oleh Tuhan, dan Tuhan akan mengangkat gembala yang baru menjadi di dalam kehidupan kita. Dan saat ini Tuhan berkata, aku akan mengumpulkan dan membawa, bahkan menuntun engkau menjadi jemaat yang bersama-sama di dalam Tuhan. Jadi jika engkau tersesat, jika engkau tercerai-berai pada saat ini, yakinkan dunia ini tidak pernah bisa menjawab itu. Hukum pun tidak bisa menjawab itu. Tapi dengarkan panggilan Tuhan. Aku akan menuntun, aku akan membawa, aku akan menumbuhkan engkau menjadi satu persekutuan di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Dan yang kedua dikatakan apa sikap Tuhan terhadap umat yang tercerai-berai, terhilang dan tersesat. Dikatakan yang kedua, bahwa Tuhan akan menumbuhkan tunas yang adil dari Daud. Tuhan memberikan harapan yang pasti, yaitu gembala yang sesungguhnya dan gembala yang sejatinya, yaitu akan menumbuhkan tunas yang adil dari keturunan Daud, yaitu Yesus Kristus. Itulah gembala yang agung, itulah pemimpin yang agung, dialah gembala yang sejati. Karena itu marilah sebagai gembala dan yang digembalakan, datanglah kepada Yesus, sehingga kamu menjadi gembala yang tergembalakan dan gembalaan yang juga tergembalakan pada saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, coba kita menarik kepada diri kita sendiri. Di dalam konteks kehidupan kita masing-masing pada saat ini. Dan coba kita bertanya pada saat ini, apakah engkau sebagai gembala atau yang digembalakan? Apakah engkau sebagai pemimpin atau yang dipimpin? Apakah engkau sebagai pelayan atau yang dilayani? Dan apakah engkau pada saat ini adalah gembala yang jahat, yang tidak bertanggung jawab, yang tak berfungsi di dalam kehidupan ini? Atau apakah engkau adalah di pihak gembalaan yang terhilang, yang tercerai-berai, yang tersesat? Saat ini marilah kita mendengarkan seruan dan ajakan gembala yang agung, yaitu Yesus Kristus. Jadilah menjadi gembala yang benar, karena engkau sungguh-sungguh dapat digembalakan oleh gembala yang agung. Dan jadilah gembalaan yang benar, karena engkau juga tunduk dan taat kepada gembala yang benar, sehingga engkau ada di pihak gembalaan yang benar. Dan Tuhan Yesus adalah gembala yang benar dan yang sejati. Karena itu, Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita dengan tunduk, setia dan taat kepadanya. Jadilah gembala dan gembalaan yang tunduk kepada gembala yang agung di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dengan demikianlah kita akan mengalami kasih dan kemurahan Tuhan itu
akan senantiasa mengalir dan berjalan di dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Jadi pastikan pada saat ini bahwa Tuhan yang sedang menggembalakan hidupmu, Tuhan sedang menggembalakan pekerjaanmu, Tuhan menggembalakan segala hal di dalam kehidupan kamu. Dan pastikan pada saat ini Tuhan menggembalakan keluargamu. Dengan demikian, Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita sungguh-sungguh akan mendapat dan menerima bahwa Tuhan sedang menggembalakan dan menyertai kehidupan setiap orang-orang percaya di tengah-tengah kehidupan ini. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Roh Kudus, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih pada saat ini jika firman-Mu telah terdengar dan bersuara di tengah-tengah persekutuan kami. Firman-Mu Tuhan mengajak kami pada saat ini bahwa hidup ini ada di dalam penggembalaan Tuhan. Hidup ini ada di dalam penyertaan Tuhan. Dan hidup ini ada di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau bersama dengan kami. Dan biarlah Engkau Tuhan senantiasa yang berkuasa dan bekerja di tengah-tengah kehidupan. Terima kasih Tuhan, dimuliakanlah Engkau Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 415 ayat 1 tambah 3. Mazmur 50 ayat 23, itulah firman Tuhan yang menjadi dasar iman kita untuk memberi persembahan kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Demikian firman Tuhan, mari kita memberi persembahan kita dengan sukacita.
Marilah kita berdoa, menyerahkan persembahan ini ke hadapan Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan korban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu, dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, dan damai sejahtera di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera, terima berkat dari Allah Bapa. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.